menyikapi peristiwa yang terjadi pada diri Pak Dadang yang meninggal karena dipukul oleh sekelompok orang, anak muda yang melakukan upaya pemalakan, dan pada akhirnya terjadi keributan sehingga Pak Dadang meninggal di lokasi kejadian. Seharusnya hari itu menjadi hari bahagia bagi Pak Dadang karena anaknya menikah, mendapatkan jodoh dengan warga satu desa. Untuk itu, saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga Pak Dadang atas kelalaian kami sebagai penyelenggara daerah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak bisa melindungi warganya yang melaksanakan kegiatan kenduri yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan bagi keluarga dan seluruh masyarakat Jawa Barat. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf dan semoga ini menjadi pembelajaran penting bagi kita ke depan untuk terus meningkatkan upaya pelindungan pada warga kita karena satu nyawa sangat berarti dalam kehidupan kita. Hatur nuhun. Yang lagi ramai banget, pemilik hajatan di Purwakarta tewas dikeroyok preman yang minta jatah uang. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Kejadian ini terjadi di Sabtu kemarin, tanggal 4 April. Jadi Dadang atau korban ini itu lagi menggelar pernikahan anaknya dan mengadakan hajatan di rumahnya. Jam 14.50 tiba-tiba datang segerombolan pemuda yang diduga lagi mabuk datang ke hajatannya. Gerombolan pemuda ini memaksa meminta uang dengan alasan untuk membeli minuman tambahan. Awalnya pemilik hajatan ini udah ngasih 100.000 ya. Nah awalnya udah kelar nih, dia pergi nih pemuda-pemudanya. Tiba-tiba balik lagi minta uang tambahan lagi yang nominalnya 500.000. Akhirnya pemilik hajatan ini bersih tegang dengan para gerombolan pemuda tersebut ya. Dan si korban ini sampai dikejar oleh gerombolan pemuda tersebut di hadapan para tamu dan dipukuli dengan bambu di hadapan para tamu juga. Begitu korban nggak sadarkan diri, gerombolan pemuda tadi langsung pada kabur. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata pas sampai rumah sakit dinyatakan telah meninggal dunia. Kepolisian telah mengamankan beberapa pelaku dan sedang melakukan pemeriksaan secara intensif. Segitu aja rangkuman dari gua, menurut kalian gimana? Om, itu yang lagi viral di hajatan, gimana kelanjutannya? Yang pertama, Om Jen ikut berduka cita dan prihatin atas kejadian ini. Yang kedua, kasus ini, masalah ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian Polres Purwakarta. Pada pihak keluarga, masyarakat, dan kita semua jangan pernah ragu, percayakan sepenuhnya kasus ini pada pihak kepolisian. Percayakan kasus masalah ini pada Polres Purwakarta. Om Jen pun yakin bahwa Polres Purwakarta akan menangani kasus ini dengan baik dan akan memproses sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, hari ini Om Jen akan keluarkan SE untuk pembatasan dan memperketat perizinan dan pengawasan izin keramaian di hajatan, baik nikahan atau sunatan, sehingga ke depan untuk izin keramaian, hajatan, nikahan atau sunatan itu harus ada fakta integritas, partisipasi, menjaga keamanan dan ketertiban dari semua pihak yang ada di wilayah itu, baik kepala desa, LPM, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Sehingga izin itu akan dikeluarkan jika semua pihak yang ada di wilayah itu mereka menjamin keamanan dan ketertiban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kita doakan untuk almarhum, semoga diterima iman Islamnya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Saya berharap kepada aparat penegak hukum agar memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku premanisme yang terjadi di Desa Kertamukti, Kampung Cikumpai. Kami berharap di Purwakarta tidak terjadi seperti ini lagi. Sudah dikasih uang, minta lagi 500.000. Pesta pernikahan di Purwakarta berujung maut. Ya, lagi-lagi berbau dengan preman kampung. Eta teh sampah nu kitu patut teh runtah. Kudu diberantas, sebenarnya mah dibeakeun, tong diayakeun preman-preman kampung gitu teh. Ngaruksak ka masyarakat. Jeung naon paedahna deui lah. Sana teh urang mah sok rujit.
ningali berita-berita soal preman-preman kampung kita kan. Dalam urang boga kekuatan atau boga kekuasaan diberantas ke urang teh preman teh moali sesakeun lah. Jang naon diantep oge paedahna tidak bermanfaat. Sugan saeutik we aya manfaatna deui. Tapi hatur nuhun oge kepada aparat yang sudah bergerak cepatnya menangkap si pelaku alias si preman sampah eta. Mudah-mudahanlah si preman eta teh mendapatkan keadilan yang setimpal. Pokokna mah ulah poho Pak nitip abdi pangjebrodkeun teh saalit mah pameunteuna can dugi ka goreng patut mah tika bengo. Oke, ini adalah kejadiannya di hari Sabtu 4 April 2026 di Kampung Cikumpai, PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nah, di sini korbannya bernama Dadang yang berpulang tersebut, teman-teman. Kronologinya seperti apa? Jadi kalau aku simak keterangan dari sejumlah keluarga korban, ada Wahyudin dan juga Asep Rabani mengatakan bahwa awalnya itu mereka ini minta uang secara paksa kepada keluarga dari yang memiliki hajatan tersebut. Nah, mereka ini minta uangnya 2 kali. Yang pertama, si para preman ini ada 3 orang awalnya dengan rombongannya, katanya ada sekitar 8-an, jadi ada belasan kurang lebih dugaannya para pelakunya. Itu minta uang pertama adalah Rp100.000. Nggak masalah lah, pihak keluarga yaudah dikasih aja Rp100.000. Tapi yang kedua, ini si para preman ini datang lagi ke yang punya hajatan, katanya mau beli minuman gitu kan ya, tambahin dong 500.000. Jelas ditolak mentah-mentah lah sama keluarga dari yang memiliki hajatan tersebut. Nah, 3 orang berdasarkan keterangan Wahyudin, keluarga korban bilang bahwa 3 orang ini nggak terima, marah-marah pada saat ditolak permintaannya oleh Dadang sang korban ini. Dia melihat bahwa pada saat ditolak, 3 orang ini memperlakukan Dadang dengan sangat tidak pantas, menggunakan kayak potongan bambu, terutama dibegitukan yang sangat keras sekali ke bagian kepalanya. Ini sungguh sangat miris ya, seorang tuan rumah pernikahan dikabarkan meninggal dunia setelah dianiaya oleh sekelompok preman di Purwakarta, Jawa Barat. Lebih miris lagi, di media sosial ada komentar seperti ini yang menyalahkan KDM, Gubernur Jawa Barat. Seingat saya, sejak awal menjabat, KDM itu sangat anti premanisme. Itu dinyatakan dengan tegas sampai kemudian memunculkan semacam serangan balik dari organisasi-organisasi tertentu yang merasa terganggu oleh pernyataan dan sikap KDM. Nah, kalau ada kasus seperti ini, tidak tepat menyalahkan KDM karena sikap KDM sudah jelas. Premanisme itu tidak mungkin hilang tanpa ada keterlibatan atau peran aktif dari pemerintah daerah setempat, juga aparat penegak hukum. Kemudian, bagaimana aspek pidananya bagi orang-orang yang menjadi pelaku kekerasan hingga menimbulkan kematian seperti ini? Ya, ini diatur di pasal 262 KUHP ayat 4 dan ayat 5. Kalau tindakan pengeroyokan muka umum sampai mengakibatkan kematian seseorang, maka ancaman pidananya adalah 12 tahun penjara, kemudian hukuman tambahan misalnya dengan ganti rugi. Jelas. Nah, dilansir dari Detik News terkait dengan kejadian di mana seorang warga tewas dikeroyok oleh preman yang diduga meminta jatah atas hajatan warga. Nah, jadi kejadian ini tuh terjadi di Kecamatan Cempaka, Purwakarta. Jadi menurut kronologinya ini, si kelompok preman ini minta jatah, jadi udah dikasih nih 100.000. Terus jam 3 datang lagi minta 500.000, tapi karena korban menolak, jadi terjadilah cekcok dulu sebelum korban dipukul melalui bambu. Jadi korban pada saat itu tidak sadarkan diri, terus dibawa ke rumah sakit. Cuman sayang nyawanya tidak tertolong. Nah, gimana guys tanggapannya terkait dengan berita ini? Emang sih preman itu susah diberantas karena mungkin ya, menurut keyakinan saya ada yang memeliharanya.